Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah salam dari kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Shalom. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang Maha Baik, yang senantiasa memberikan kami segala yang perlu. Hingga saat ini kami masih boleh menikmati pemberian-Mu yang luar biasa. Melalui hari-hari, melalui nafas kehidupan, melalui gereja-Mu, dan melalui firman-Mu yang malam ini bersama-sama dengan kami. Sebelum kami beristirahat dalam istirahat malam kami, biarlah Roh-Mu Bapa yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita untuk malam ini dalam renungan malam Shalom, kita ambil dari Roma 15 ayat 3 dan 4, dan ayat yang menjadi pembimbing adalah ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam Roma 5, dimulai dari ayat yang pertama, Paulus mengajarkan kita bahwa kita memperoleh keselamatan hanya melalui iman. Oleh karena itu perlu kita memahami ajaran agama-agama di sekitar kita. Agama-agama di sekitar kita sering mengajarkan, apakah agama Hindu, Buddha, dan lain-lain, keselamatan dan berkat dapat kita peroleh kalau kita melakukan yang baik. Sementara dalam agama Islam, keselamatan dan berkat itu diperoleh melalui amal perbuatan. Saudara-saudara, pemahaman ini sangat berbeda dengan pemahaman orang Kristen. Kalau keselamatan dan anugerah dan berkat kita terima hanya melalui amal dan perbuatan baik, itu menjadi tidak jelas. Sebab yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Oleh karena itu ukuran kebaikan itu kita pakai apa? Karena hanya Allah yang baik. Itulah sebabnya Martin Luther, tokoh gereja, yang mengajarkan kita dengan ajarannya Trisola atau tiga sola. Dia berkata bahwa kita selamat hanya karena anugerah, pemberian, kasih sayang Tuhan. Artinya saudara-saudara kita diselamatkan karena Allah yang datang mengasihi kita, anugerahnya yang memberikan kita keselamatan. Artinya seperti apa? Grasi, kita diampuni, kita diterima di tengah-tengah keberdosaan kita. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, lalu Dia mengasihi kita untuk membebaskan. Bukan karena kita sudah benar, bukan karena kita sudah suci, tetapi di tengah-tengah ketidakbenaran kita itu, Tuhan menerima kita. Itulah anugerah, pemberian secara cuma-cuma, grasi, diampuni, dan sebagainya. Dan sola yang kedua, sola scriptura. Apa itu sola scriptura? Kita menerima anugerah kalau kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan kita kenal melalui apa yang kita dengar, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Dan pendengaran itu adalah melalui firman Tuhan. Tidak masuk akal kalau seseorang mengenal Tuhan tanpa mengenal firman-Nya. Oleh karena itu
kita memperoleh iman, memperoleh pengasihan, memperoleh anugerah, memperoleh grasi, karena kita mengenal Dia melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Setelah kita mengenalnya, lalu ada sola yang ketiga, yaitu sola fide, yaitu sola beriman. Kita mengimani, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu yang memberikan sukacita, memberikan segala anugerahnya, memberikan apa yang perlu bagi kita. Oleh karena itu, bagi Martin Luther, sola gratia ada, atau anugerah itu ada. Kalau kita mempercayai Tuhan itu ada, kalau kita mengimani Tuhan itu ada, dan kita beriman kalau kita mendengar firman Tuhan. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu rangkaian yang tidak dipisahkan. Melalui pendengaran kita beriman, dan melalui beriman kita memperoleh anugerah. Oleh karena itu, iman tanpa perbuatan, kata Yakobus kepada jemaat di Roma, adalah mati. Tetapi juga perbuatan tanpa diiringi iman, itu juga tidak berdasar. Karena hanya itu dengan motivasi berbuat baik saja. Tetapi orang Kristen, orang percaya, dia berbuat baik karena dia percaya Allah telah berbuat baik kepadanya. Itu yang disebut oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-20. Seseorang yang berkata dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sementara manusia yang tidak dilihatnya dia tidak kasihi, pada dasarnya dia adalah pendusta. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa melayani Allah yang tidak dilihatnya, sementara orang yang dilihatnya dia tidak kasih. Itu menjadi acuan. Oleh karena itu, kasih Allah yang lebih dulu mengasihi kita, itulah anugerah. Lalu kita beriman, kita percaya, dan setelah itu kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudara, setiap kita mengimani Tuhan, setiap kita percaya kepada Tuhan, setiap kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tentu ada tantangan. Ini yang mau diajak oleh Rasul Paulus pada saat ini. Dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan sikap beriman kita, barangkali ada orang yang mencemooh, ada orang yang tidak setuju, ada mungkin juga yang menghalangi. Dan itulah tantangan. Jangan merasa kecut hati, jangan merasa takut. Justru Paulus berkata, bermegahlah, bersukacitalah, dan senantiasalah hidup dalam hati yang terbuka. Sebab bagi Paulus, ketika tantangan, ketika pergumulan, ketika hal-hal yang tidak inginkan, ketika ada orang-orang yang tidak menyukai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bermegahlah dengan itu. Sebab tantangan, penderitaan, pergumulan akan membuat kita tahan uji, kata Paulus. Itu artinya mengajar kita memaknai kehidupan, mengerti apa yang terjadi, dan bagaimana jalan keluar yang terbaik. Karena tanpa ujian, kita tidak bisa memperoleh benar apa tidak. Dengan pergumulan-pergumulan, dengan penderitaan-penderitaan, dan apa yang kita alami, disitulah kita ditata, dibersihkan, disucikan. Tantangan itu, penderitaan itu, menjadi hal yang membersihkan iman percaya kita. Sebab ketika kita tidak mengalami kendala, semuanya lurus-lurus saja, tidak ada masalah, barangkali kita akan menjadi sombong. Seseorang yang tidak pernah sakit akan selalu berleha-leha dengan kehidupannya. Dia tidak akan pernah memikirkan apa yang terjadi pada tubuhnya. Tetapi ketika dia menghadapi masalah penyakit, dia akan terbeban begitu luar biasa. Tetapi orang yang sering mengalami tantangan penderitaan penyakit, dia akan selalu melihat apa yang yang terbaik dia lakukan untuk mengatasi dan untuk menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Paulus berkata, bermegahlah,
dengan penderitaan-penderitaan. Atau bersiaplah, jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi takut, jangan menjadi kita melarikan diri dari segala kehidupan kita. Jangan takut terhadap derasnya angin dan hujan, sebab itu akan menempa kita menghadapi pergumulan. Jangan takut terhadap besarnya gelombang di laut, itu akan menghadapkan kita menghadapi segala sesuatu badai yang menghantam kehidupan. Bersiaplah untuk menghadapi segala sesuatu. Bermegahlah, kata Paulus. Artinya, kuatlah, tegarlah, dan senantiasalah hidup di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang mengajar kami supaya kami dapat mampu menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Firman berkata, bermegahlah. Dalam arti kuatlah dan bersukacitalah. Itulah menjadi kekuatan kami untuk menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan yang akan kami lewati untuk esok hari. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.